Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul. Kemarin masih masih tentang wudhu ya, wudhu. Tidak terlalu banyak yang dibahas dalam Risalatul Jami'ah, yang agak banyak mungkin di kitab fikih di atas Risalatul Jami'ah. Sebelum dilanjutkan, kemarin saya lihat ada pertanyaan di Instagram ya, terkait bagaimana kalau tidak membawa celana ganti ketika kerja dan kita tidak tahu apakah celana kita itu terkena najis atau tidak. Itu aslinya simpel ya. Al aslu fil asya at-tahar atau al aslu baqa'u makana ala makan. Artinya kalau awalnya suci, kemudian kita ragu apakah terkena najis atau tidak, ya berarti ambil hukum asal. Hukum asalnya suci berarti suci. Jadi tidak perlu kita sampai, kecuali kalau yakin najis. Kalau belum yakin, maka yang diambil adalah hukum asal ya. Atau istilahnya istishab. Istishab itu menarik hukum asal ke sekarang ya, selama tidak ada selama tidak ada kejadian yang mengubah itu. Itu disebut dengan istishab. Istishab itu mempertahankan hukum asal. Dan itu sangat penting dalam fikih ya. Fikih itu banyak sekali menggunakan istishab. Di dalam pengadilan itu, ketika ada orang menggugat, ya, ada yang tergugat tergugat yang menggugat atau terdakwa, ya. Tapi ketika tidak terbukti atau selama belum terbukti, maka hukum asalnya bebas dari semua tuntutan karena al aslu bara'atuz zimmah. Ya. Hukum asal itu tidak ada urusan, tidak ada sengketa. Sengketa itu sesuatu yang baru gitu. Sayun qari'un, sesuatu yang awalnya kan manusia lahir besar kan tidak punya masalah apapun. Baru masalah itu muncul sesuatu yang baru. Nah, ketika tidak terbukti atau belum terbukti, maka berlaku hukum asal istishab. Sama seperti celana ya. Celana hukum asalnya kita yakin suci, lalu ragu apakah terkena najis atau tidak. Selama ragu tidak ya, maka tetap dibawa adalah hukum asal. Dan itu digunakan dalam banyak masalah ya. Misalnya sholat ragu 2 rakaat atau 3, maka diambil yang asalnya 2 rakaat yang yakin. Kalau 3 ragu ya, kan antara 2 3, berarti 2 pasti, 3 ragu, berarti diambil 2. Itu kaidah yang berlaku di dalam fikih. Jadi pertanyaannya kemarin kalau tidak salah saya lihat itu. Nah, ini diteruskan mananya, asadis at-tartib ala hadhil kaifiyah ya. Kemarin sampai rukun wudu ada 6. Ulama membedakan antara rukun dengan syarat ya. Kalau rukun ma wajaba wan qata'a, kalau syarat ma wajaba wastamarra ya. Suatu yang wajib dan istimrar, harus berlangsung sampai akhir. Nah, kemudian Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi meneruskan, wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin au khuruji maniyyin binaumin wa ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'niyati raf'il janan. Ini toharoh yang kedua ya. Kemarin di awal disebutkan maqasidu toharoh itu ada 4. Jadi inti toharoh dalam bab fikih itu hanya 4. Pertama wudu, kedua mandi, ketiga izalatun tayamum, keempat izalatun najasah ya. Wudu, mandi, tayamum, izalatun najasah. Nah, wudu kemarin selesai, kemudian masuk toharoh yang kedua, al-ghuslu ya, mandi. Nah, pertama seseorang itu ada kalanya terkena hadas, ada kalanya terkena najis ya. Kalau hadas itu sesuatu maknawi ya, aslinya tidak nampak, cuman
amrun itibarinya kalau dalam istilah mantik itu. Sesuatu yang kita memaknai itu ada hadas. Hari buktinya ya tidak ada, beda dengan najisnya. Misalnya kentut, dia dikatakan hadas. Terus hadasnya mana? Atau misalnya bersentuhan kulit, berarti kena punya hadas kecil. Terus hadasnya mana? Ya. Maka hal seperti itu disebut amrun i'tibari. Sesuatu yang konstruksi nalar ya, istilah lain. Secara empiris tidak kelihatan mana hadas ya, tetapi syariat menganggap itu hadas ya. Kalau najis beda, kalau najis itu memang nampak ya, darah, kencing semua itu memang empiris. Walaupun ada najis kalanya tidak nampak, disebut najis hukmiyah ya. Jadi najis itu awalnya memang ainiyah, tapi suatu saat bisa jadi hukmiyah. Najis ainiyah itu yang kelihatan oleh mata atau tercium hidung atau teraba. Nah, itu ainiyah ya. Kelihatan baju darah dalam baju ya, ainiyah terlihat. Atau celana bau hangsur, nah, itu ainiyah. Kenapa? Tercium. Nah, tapi najis ainiyah itu bisa suatu saat jadi najis hukmiyah. Ketika apa? Ketika sudah tidak menyisakan bau, rasa ataupun warna, tapi belum pernah dicuci, maka hukumnya tetap najis karena najis itu tidak hilang kecuali dengan cara menghilangkan sesuai fikih. Ya. Misalnya spray atau kasur, ya, kaompolan, kemudian dipoe, dijemur sampai tidak menyisakan jejak. Apakah masih mutanajis? Mutanajis. Tetapi najisnya najis hukmiyah. Ya. Tapi apakah masih mutanajis? Mutanajis. Lalu kalau sholat di atas itu, di atas kasur yang kena najis, sah atau tidak? Nah, makanya nanti dalam bab najasah itu ada kaidah al-jaf bil-jaf tahurun bila khilaf ya. Jadi kapan benda suci menjadi mutanajis? Ketika bersentuhan dengan najis apabila salah satunya basah. Itu dalam mazhab Syafi'inya. Jadi kalau dua-duanya kering tidak ada yang mutanajis. Misalnya darah di baju garing menyentuh tangan sama-sama kering, maka tangan yang suci tidak menjadi mutanajis. Ya. Atau tai cecak udah garing kena tangan terus jatuh deui. Selama tangan kita kering kemudian taina garing ya, maka tangan tidak menjadi mutanajis ya. Maka kaidahnya tadi, kapan menjadi mutanajis? Apabila salah satunya basah atau dua-duanya, dua-duanya. Kapan tidak mutanajis? Apabila dua-duanya kering. Al-jaf bil-jaf, ya, al-jafu yang kering, bil-jafi dengan yang kering, tohurun, maka hukumnya suci bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Tadi apa? Ada hadas, ada najis ya. Tadi sampai mana? Sholat di atas spray atau kasur yang kena najis atau mutanajis tetapi sudah tidak ada jejaknya, itu disebutnya hukmiyah ya. Apakah sah atau tidak? Kalau ditutup ku spray ya, misalnya kasurnya yang mutanajis terus ditutup spray, itu jelas sah ya. Kenapa sah? Karena mahallus sholat itu apa yang menempel dengan anggota badan. Jadi walaupun di bawahnya najis, di tempelan sajadah, maka kita menyentuh sajadahnya sah ya. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Tadi itu ada hadas ya. Kemudian hadas ada dua, hadas asghar dengan hadas akbar. Hadas asghar itu sesuatu yang mewajibkan wudu, ma'aujabal wudu'a,
Hadas akbar itu ma aujabal gusla. Ya. Hadas asghar ma aujabal wudu. Hadas akbar ma aujabal gusla. Ma aujabal wudu itu sesuatu yang mewajibkan wudu. Ma aujabal gusla sesuatu yang mewajibkan mandi. Nah, itu ada hadas asghar, ada hadas akbar. Apa yang mewajibkan wudu nanti ada ya yang yunkidul wa yunkidul wudu. Apa yang mewajibkan mandi di sini. Ya. Nah, tetapi sebelum masuk ke sini, apakah mandi itu wajib atau ada wajib, ada sunnah, ada mubah? Mandi itu ada kalanya mubah, ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Mubah itu ya ngilangin keringat, ya, mau kerja. Hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi ada kalanya sunnah. Sunnah itu sampai 15. Ya. Mandi di hari Jumat, niat menghadiri Jumat. Mandi menghadiri Idul Fitri. Mandi menghadiri sholat kusuf dan khusuf. Mandi bagi orang yang masuk Islam. Itu sunnah mandi. Terus mandi orang yang mau ihram. Sebelum ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh, maka dia sunnah mandi. Ya. Dan banyak. Jadi ada yang mubah, hukum asal, ya, pulang kerja, kesangan, mandi, itu hukum asalnya mubah. Mau kerja, mubah. Kepanasan, mandi, mubah. Ada kalanya sunnah. Kemudian ada kalanya wajib. Nah, di sini menjelaskan yang wajib. Ya. Wa in kana alaihi janabah min mujama'atin au khuruji maniyyin binaumin au ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi. Ya. Nah, kapan seorang wajib mandi? In kana alaihi janabah. Janabah itu apa? Janabah itu kondisi seseorang setelah keluar mani atau setelah jima. Ya. Itu disebutnya janabah, orangnya sebut junub. Ya. Orang yang habis keluar mani belum mandi, orang yang habis jima belum mandi, maka dia disebutnya junub. Orangnya sebut junub. Ya. Jadi junub itu hanya mencakup dua. Ya. Junub itu orang yang setelah jima dan setelah keluar mani. Karena bisa jadi jima tidak keluar mani. Nah, itu disebutnya junub. Ya, junub. Nah, wa in kana alaihi janabah, apabila dia punya janabah, ya, min mujama'atin, nah ini ya, dari jima, au khuruji maniyin, atau keluar mani, binaumin au ghairi. Nah, ini menyebutkan sebab keluar mani. Binaumin, baik keluar mani karena tidur, ihtilam, ya, habis mimpi, au ghairihi, atau selain karena tidur, dengan cara apapun, misalnya keluar mani, lazimahu ghuslu jami'i badani, maka dia wajib membasuh seluruh anggota badan. Ya, maksudnya ghuslu jami'i badani itu ya mandi, ya. Sebentar, musannif. Nah, di sini musannif hanya menjelaskan dua, ya. Aslinya ada lagi. Jadi kapan wajib mandi? Ada dua sebab. Ya, pertama karena setelah jima, kedua setelah keluar mani dengan cara apapun, baik karena tidur, ya, atau karena selain tidur. Selain tidur ya banyak, baik yang halal maupun yang haram. Jadi dua hal yang berbeda, ya. Keluar mani dengan cara yang halal. Kemudian apakah wajib mandi? Wajib. Keluar mani dengan cara yang haram ya dosa. Tapi walaupun dosa tetap dia wajib mandi. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau halal dengan haram keluar mani itu mimbabi hukmi taklif, ya. Kalau dalam usul fikih itu hukum taklifi. Taklif itu kan 5-nya haram, mubah, makruh dan sebagainya. Tapi kalau harus apa tadi itu? Keluar mani menjadi penyebab wajib mandi, itu hukum wadi. Jadi hukum wadi itu kan salah satunya sebabnya wajib mandi itu karena keluar
mandi. Sebab wajib mandi itu karena jima. Ya, jadi sesuatu itu biasanya tidak lepas dari dua hukum syar'i, imma hukum taklifi wa imma hukum wad'i. Sama seperti orang berangkat haji, mengerjakan seluruh rukun wajib, menjauhi semua larangan, tapi dari harta korupsi. Itu ada dua hal, apakah hajinya sah, apakah hajinya diterima atau tidak. Kalau haji sah tidak sah itu selama memenuhi syarat rukun sah. Kan dalam usul fikih kapan sesuatu dikatakan sah itu ketika rukun, syarat, kemudian pembatalan terhindari. Nah, itu sah. Tapi apakah sah otomatis diterima? Tidak. Kenapa? Karena hartanya haram. Ya. Apa imbasnya dari sah? Tidak perlu diqadha. Tetapi hajinya tidak makbul indallah. Itu biasa ya dalam, nah sama seperti ini ya, misalnya keluar mani binaumin au ghair, baik dengan tidur ataupun dengan selain tidur, baik yang keluar mani dengan cara yang halal ataupun yang haram, ya dua-duanya sama. Lazim mahu kemudian ada dua lagi ya yang tidak disebutkan itu dalam matan Abi Syuja ya di Takrib. Yang ketiga haid, setelah selesai haid. Yang keempat al-wiladah. Haid dan nifas itu satu paket tadi ya, al-haid wa nifas. Kemudian yang keempat al-wiladah, setelah melahirkan. Itu yang mewajibkan mandi. Haid dan nifas. Ya. Maksudnya bukan ketika haid tapi selesai haid. Nifas pun artinya setelah selesai nifas. Ya, setelah selesai nifas. Jadi ada 4 ya. Yang pertama karena junub mencakup 2, jima dan keluar mani. Yang ketiga karena selesai haid dan selesai nifas. Yang terakhir karena atau selesai wiladah, karena setelah melahirkan. Itu wajib ya, wajib mandi. Cara mandinya bagaimana? Lazimahu ya, ghuslu jami'i badanihi. Ini hanya menjelaskan rukun. Wajib membasuh seluruh anggota badan. Ya. Jadi kalau rukun mandi itu aslinya gampang. Mandi wajib itu pertama niat, yang kedua ghuslu jami'i badani. Ya. Lazimahu ghuslu jami'i badani, wajib baginya membasuh seluruh badan, ma'niyati raf'il janabah, beserta niat menghilangkan junub. Serta niat menghilangkan junub. Nah, niat itu kemarin ya, setiap ibadah itu pasti diawali dengan niat. Karena mandi pun bisa jadi mandi itu kan caranya sama. Yang membedakan hanya niat. Ya. Siang-siang panas mandi. Ya caranya gitu ya. Atau keringetan ingin ngameh tekesangan, sama caranya sama. Nah, yang membedakan mandi ibadah dan mandi adah itu dengan niat. Misalnya punya hadas besar, ya, belum mandi, terus renang, ya. Nah, ketika renang itu kan bisa termasuk mandi wajib, ya, bisa. Nah, ketika ngejebur, dia niatnya apakah menghilangkan hadas atau cuman resepan. Kalau pas ngejebur, tidak terbesit menghilangkan hadas besar, ya berarti tidak dianggap menghilangkan hadas besar. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur di dalam baru ingat, ya titelem deui beres, tapi niat menghilangkan hadas besar. Jadi yang dihitung itu niatnya, ya, termasuk di dalam jihad. Nah, itu hadis dalam Riyadhus Shalihin itu di awal-awalnya dalam dari ambil Bukhari dan Muslim. Ada Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, Abu Musa
Abu Musa al-Asy'ari kalau tidak salah ya, tentang orang yang berperang. Ada yang berperang karena syuja'ah, karena ingin menampakkan keberanian. Ada orang yang berperang karena gonimah. Ada orang yang berperang karena hamiyah, jaga diri dan sebagainya. Nah, lalu bertanya, dari sekian orang yang berperang, aina fisabilillah, yang masuk kategori sabilillah itu yang mana? Yang dikategorikan syahid itu yang mana? Yang dikategorikan jihad itu yang mana? Ya, maka kata Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Ya. Jadi orang yang berperang semata-mata untuk menegakkan agama Allah supaya Islam itu muncul. Padahal pertanyaannya dalam sebagian syarah itu, pertanyaannya kan macam-macam. Ada orang yang syuja'ah, ada yang jaga diri, ada yang ghanimah dan macam-macam. Tapi Rasulullah menjawab dengan kaidah itu, ya. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan agama Allah, maka dialah yang sabilillah. Nah, makanya menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, niat jihad itu bukan niat syahid. Syahid kan maut, ya, meninggal. Tapi niatnya li'ila'i kalimatillah, supaya Islam tegak. Ya. Kebayang kalau kata Syekh Nawawi dalam tafsirnya, ya, kebayang kalau orang niatnya syahid, maka perangnya mau serius. Karena apa? Niatnya syahid. Ya. Jadi kalaupun nanti kena panah, nggak usah menghindar. Kenapa? Namanya syahid. Nah, maka niatnya pun itu salah, karena niatnya itu supaya menang. Kebayang sahabat perang Badar 300 lawan 1000. Mau niatnya syahid, 300 lawan 300 lebih lah ya, lawan 1000-an. Tapi niatnya supaya li'ila'i kalimatillah. Terus kalau syahid itu, kalau niat perang ingin syahid itu kan kepentingan pribadi. Tapi li'ila'i kalimatillah bukan kepentingan pribadi. Padahal ibadah itu bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau dalam hikam itu sering ya dibedakan antara nafsu yang tersembunyi dalam ibadah dan nafsu yang tersembunyi di dalam maksiat. Kalau nafsu dalam maksiat mah gampang mendeteksi. Tapi hawa nafsu yang bersembunyi dalam bentuk ibadah itu yang sulit. Ya, kelihatannya mau jihad padahal dalam hatinya bukan li'ila'i kalimatillah. Tapi ingin yang lain, ghanimah atau ingin syahid kalau menurut Syekh Nawawi. Karena beresiko ya, kalau orang jihad niat ingin syahid bukan ingin menang, ingin li'ila'i kalimatillah. Nanti mengorbankan diri sendiri. Itu detail. Makanya definisi para ulama terkait jihad biasanya dalam bab fikih di akhir ayatnya. Jihad itu man qatalal kufar li'ila'i kalimatillah. Definisinya sesuai dengan di hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang memerangi kafir harbi li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Islam, bukan untuk kepentingan diri, ya. Nah, maka niat itu sangat penting ya. Sama seperti mandi itu mau menghilangkan hadas atau sebatas litabrid karena panas, ya. Kalau hanya menghilangkan panas supaya segar, itu boleh tapi mubah. Tapi kalau niatnya menghilangkan kalau Jumat berarti ingin menghadiri Jumat karena itu perintah Allah, maka dapat pahala sunnah, ya. Jadi bedanya di sana. Nah, bagaimana kalau sudah niatnya mau Jumat tapi sekalian ditabrid? Nah, itu namanya at-tasyrik bin niyah, ya, membarengkan niat. Nah, at-tasyrik bin niyah itu boleh dalam beberapa hal, termasuk di dalam mandi. Kenapa? Karena kalaupun tidak diniatkan litabrid untuk supaya segar, dia dengan sendirinya dapat. Mandi ya dengan sendirinya dapat. Ya, tapi dari awal niatnya untuk menjalankan perintah Allah, ya, ketika mau ihram atau sebagainya. Nah, itu ya. Lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah, dan niat menghilangkan janabah. Jadi niatnya itu bisa Waalaikumsalam. Contoh. Bapak. Makanan ringan. Masya Allah.
Ternahan. Baik itu wudu, baik itu mandi, baik itu tayamum, baik itu izalatun najasah. Semuanya alat tarohi. Alat tarohi itu tidak harus segera. Ya, misalnya batal, apakah harus segera wudu? Kan tidak. Ya. Alat tarohi. Tetapi dia ini secara fikih bukan secara adab ya. Kalau adabnya ya bagusnya segera. Jadi perlu dalam fikih itu perlu dibedakan. Fikih itu menjelaskan hukum, tapi tata cara terbaik itu ada tempatnya. Ya, seperti misalnya ibu kemarin. Itu apakah tidak mengakibatkan mengakhirkan? Kalau fikih itu tidak berbicara apakah itu akan mengakhirkan atau tidak. Yang jelas fikih itu menjelaskan waktu sholat itu dari kalau duhurnya kamaitenon zawalu syams sampai bayangan benda seukurannya. Nah, kapanpun sholat di antara waktu itu secara fikih sah. Lalu ketika dijelaskan itu apakah orang akan mengakhirkan? Nah, itu nanti ada bab adab. Ya, jadi fikih itu menjelaskan hukumnya dulu supaya jangan sampai yang memang aslinya ringan jadi berat karena kesempatan sholat itu aslinya terbuka luas ya. Setengah 1, jam 1 itu masih waktu sholat. Nah kadang memang memang kalau fikih tidak dibarengi dengan nanti tazkiyah atau tasawuf bisa jadi itu jadi apa ya, celah bagi sebagian orang memang bisa ya untuk apa ya istilahnya hilah ya, jadi menggampangkan. Ada kalanya seperti itu, makanya penting tasawuf tazkiyatun nafs dibarengi untuk membarengi fikih ya. Jadi termasuk ketika orang keluar mani, apakah wajib segera mandi? Ya kembali kalau dalam mazhab Syafi'i itu alat tarohi. Tapi bisa jadi alal faur ketika sudah masuk waktu sholat dan waktunya sudah mepet. Nah itu jadi segera harus segera. Ya. Atau orang mutanajis, ya kena najis. Apakah harus segera dibersihkan? Ya tidak. Ya. Ketika akan menggunakan pakaian itu mau sholat, ya itu baru harus segera dibersihkan. Ya, jadi hukum asalnya toharo itu alat tarohi. Ya, jadi bisa ditempokkan, tidak harus segera, tetapi ada saat-saat di mana menjadi alal faur, harus segera. Ya, termasuk istinja, istinja itu non cebok, ya, omeh. Apakah alal faur atau alat tarohi? Di dalam mazhab Syafi'i alat tarohi. Malam yatadommah, selama tidak najisnya kan itu kan ucat acret. Kalau mengakibatkan itu harus segera, karena nanti najis ke celana, najis kemana. Ya. Nah termasuk mandi wajib ya, misalnya suci jam berapa tuh? Suci jam selesai haid jam 11 siang. Apakah wajib 11 siang langsung mandi? Tidak. Kapan wajib? Ketika akan sholat atau sesuatu yang membutuhkan kepada toharo. Ya, itu harus. Misalnya ketika haji, hajian itu kan rukun haji tidak disyaratkan suci kecuali wukuf, kecuali tawaf. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau perempuan menstruasi wukuf dalam keadaan menstruasi wukuf sah. Ihram dalam keadaan menstruasi ihram sah. Kecuali satu, tawaf. Ya, tawaf itu hanya disyaratkan dalam keadaan suci. Dalam hadis tawaf itu seperti sholat, kecuali dia bisa bicara, bisa gerak dan sebagainya. Nah, ketika selesai haid mau tawaf, itu baru segera alal faur ya, menjadi wajib segera untuk mandi karena akan tawaf. Ya. Kemudian mana langsung ya mengamen waktunya. Wayan kudul wudu, wayan kud dan batal wudu itu ada 6 ya di sini 6. Yang pertama di sini 4 ya, 4. Itu aslinya itu ada yang mengatakan 6, ada 4, intinya itu juga ya, cuman bagaimana cara menghitungnya itu yang berbeda. Wudu itu menjadi batal dengan 4 hal, salah satu dari 4 ya. Dan sekaligus ketika wudu batal berarti dia memiliki hadas besar, karena hadas itu tadi ma aujabal wudu'a, hadas asgor ya,
Hadas asghar itu ma aujabal wudu, sesuatu yang mewajibkan wudu. Nah, dengan apa batal wudu? Pertama, al kharij minal qubul awid dubur ala makana. Ada sesuatu yang keluar minal qubul dari depan, baik zakar ataupun farji kalau perempuan, laki-laki zakar. Awid dubur atau dari belakang. Ala makan. Apapun itu. Jadi gampang ya. Yang membatalkan wudhu yang pertama ada yang keluar, apapun itu, dari depan ataupun dari belakang. Apapun itu apa? Benda cair, benda padat, angin, gas dan sebagainya. Ya. Baik mu'tad dan kana au ghair mu'tad. Baik yang biasa keluar ataupun nggak biasa. Misalnya keluar cacing, cacing kremi. Itu kan ghair mu'tad ya. Hanya sebagian orang dan Jadi intinya penting anu keluar apapun itu. Sawaun kana rihan au kana ainan au kana ma'ian. Ma'ian teh cairan, rihan angin, ainan benda padat. Mu'tadan kana au ghair mu'tad. Baik biasa keluar atau tidak biasa keluar, ya. Kencing biasa keluar, ya, biasa keluar, ya. Atau yang tidak biasa, misalnya keputihan. Atau keluar cacing kremi, atau keluar batu, kencing batu. Wah, itu perkasa, kencingnya aja batunya. Jagoannya. Ya. Atau misalnya keluar nelen kaleci, misalnya keluar kaleci. Apakah membatalkan? Batal. Kenapa? Al kharij minal kubul awid dubur ala makan, dalam apapun itu yang keluar, ya. Apalagi yang tidak biasa, ya. Keputihan itu membatalkan, ya. Apalagi yang tidak biasa, darah, ya, misalnya bawasir, jelas itu membatalkan. Jadi yang pertama membatalkan ada yang keluar, baik jalan depan atau jalan belakang, ala makan, dengan kondisi apapun. Maksud depan belakang, kalau di sini jelas ya, kubul wad dubur. Kalau sebagian kitab itu dari jalan minas sabilain, dari dua jalan depan dan belakang. Kadang anak kecil itu nggak paham maksudnya jalan depan, ada kalanya mimisan, ya. Sariawan kadang dianggap batal. Maksudnya al kubul awid dubur, bagian depan kemaluan atau bagian belakang, itu yang dimaksud yang membatalkan wudu. Mun sariawan itu, ya, mimisan atau keluar tidak tidak membatalkan. Kalau di sini jelas kubul awid dubur. Kalau dalam Safinah itu minas sabilain, dari dua jalan. Kalau untuk anak kecil itu harus dijelaskan, mereka kadang nggak paham dua jalan. Itu yang pertama yang membatalkan wudu. Wayan kudul wudu aidon, dan wudu pun batal dengan cara zawalul akli, hilang kesadaran, hilang akal. Hilang akal itu hilang kesadaran, ya. Dengan cara apa? Cara apapun, yang penting hilang akal. Baik lama ataupun sebentar, walau kana lahdotan, walau kana daqiqon, walau kana, ya. Contohnya di sini apa? Binaumin, karena tidur, au ghairihi, atau selain tidur. Selain tidur apa yang menghilangkan akal atau kesadaran? Pingsan, ya. Walaupun misalnya 10 menit jelas, ya. Pas bangun adzan subuh, adzan isya, ya. Tadi maghrib punya wudu, pingsan. Terus sadar setengah jam beres itu adzan. Apakah boleh langsung sholat? Tidak, karena wudunya batal. Karena apa batal? Zawalul akli, hilang kesadaran. Atau misalnya epilepsi, itu kan hilang kesadaran, ya. Ada orang yang epilepsi, pas kambuh, itu ditanya tadi apa yang terjadi, nggak sadar, nggak tahu, karena memang hilang kesadaran. Itu pun membatalkan wudu. Atau yang gila, jelas, ya, gila hilang kesadaran, itu pun membatalkan wudu, ya. Tidur membatalkan wudu, ya. Jadi yang membatalkan yang kedua itu adalah hilang kesadaran, hilang akal, maksudnya hilang kesadaran dengan cara apapun. Sawaun kana binaumin
au bi mugma alaih, ya mugma alaih teh pingsan, au bi jununin atau karena gila atau yang lain. Nah, tetapi ada pengecualian tidur. Illa naumu mumakkin maq'adatahu minal ard. Kecuali tidur yang tetap di tempat duduknya minal ard, dari tanah, dari bumi. Jadi hukum asal tidur itu hilang akal. Dan itu membatalkan wudhu. Tetapi ada satu pengecualian tidur yang tidak membatalkan, yaitu tidur dalam keadaan duduk dan mumakin tetap. Nah, makanya bagaimana mendefinisikan tetap ini? Ya, kalau dalam fikih biasanya didetailkan banget, karena tetap itu bisa macam-macam. Nah, menurut ulama selama si pantat, si bokongna, si bujurna tidak ngangkat ketika tidur, tidak ngangkat. Jadi tetap nempel di tembok. Karena apa? Karena ketika ngangkat itu beresiko keluar. Ya, beresiko keluar. Apalagi ketika bangunnya pas bangun ngegoler, oh itu batal. Ya. Walaupun ketika memulai tidurnya calik, pas bangun-bangun ngegoler, oh batal. Jadi yang tidak batal itu mumakin maq'adahu, ya tetap. Walaupun yastanidu ilal jidar, walaupun nyarande, bersandar, yang penting tetap. Karena pertama, kenapa tidak batal? Karena dalam hadis para sahabat setelah azan kemudian menunggu kedatangan Rasulullah. Ada sebagian sahabat yang sambil nunggu qomat itu ketiduran sambil duduk. Rasulullah datang kemudian qomat, iqomah, setelah iqomah sahabat yang tidur tadi langsung ikut salat. Ya. Dan Rasulullah tidak berkomentar apapun. Itu yang disebut dengan takrir. Ya. Jadi Rasulullah membiarkan sesuatu yang terjadi dan diketahui Rasulullah, itu tandanya setuju, itu boleh. Ya. Nah, makanya dari sana fuqaha, para ulama mengatakan ada tidur yang tidak membatalkan sebagaimana para sahabat, yaitu mumakkin maq'adahu minal ard, duduk yang tetap, baik itu nyender atau kalau orang Arab kadang pakai apa nama, saya lupa lagi suka di Indonesia mah jarang, orang Arab bisa gitu. Ya, apa namanya itu? Tali itu. Nah, itu sering ya. Itu tidak membatalkan. Ya. Selain itu tidur itu membatalkan. Illa naumu mumakkin maq'adatahu minal ard, kecuali tidur dalam keadaan duduk yang tetap tidak bergeser. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama ada yang keluar dari kubul atau dubur. Kubul itu kemaluan bagian depan. Kalau laki-laki zakar, kalau perempuan farji namanya. Jadi di kita kan dibedakan namanya, di Arab pun beda. Zakar dan farji. Kemudian nah itu perlu nanti adanya antara zakar dengan ada apa? Hasafah, istilah Arab nanti ada. Kemudian yang kedua yang membatalkan hilang kesadaran. Yang ketiga, wayan kudul wudu masukubuli adamiyin au duburih minhu au min ghairihi. Masuk menyentuh kubuli adami, kubul itu kemaluan. Ya, kubul tadi kemaluan bagian depan laki-laki atau perempuan. Adami manusia. Au duburihi atau bokongnya. Bujur, minhu dari yang menyentuh, ya, minhu dari dianya sendiri, au min ghairihi atau dari orang lain, bibatini rohah dengan telapak tangan, ya ini berarti wabutunil asobe atau bagian dalam jari-jari, ya, kabiron au sogiron, baik yang disentuh orang lain itu sudah besar ataupun masih kecil, walau waladahu, walaupun anaknya, walau mayitan, walaupun mayit, walau mayitan, walaupun sudah meninggal. Ini panjangnya jelas. Kalau dicepetin bisa, tapi tereh tuh gitu. Masuk kubuli ada masuk, ya, masuk itu menyentuh. Kubuli adami kemaluan adami di bangsa manusia, ya, manusia maksudnya turunan Nabi Adam. Tadi kubul itu zakar kalau laki-laki,
farji kalau perempuan. Au duburi. Nah, lalu membedakan zakar itu maklum lah ya. Ada zakar, ada hasyafah. Zakar itu komplit. Jadi kemaluannya lengkap. Kalau hasyafah itu helmna. Itu istilah fikih. Ya, jadi biar tidak tertukar. Ya. Jadi sengaja dibedakan. Dalam fikih itu dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi ada zakar, zakar itu lengkap, komplit. Kalau hasyafah helmna unggul. Nah, ada yang disebut tadi farji. Farji itu mayal takil manfad. Jadi farji itu kan tidak semua itu. Ya, maka mana farji itu? Farji itu ketika berdiri nempel, ketika cingogo muka. Nah, itu bagian farji. Ya, biar tidak ketukar. Jadi kalau yang disentuh bukan bagian itu batal. Sama seperti farji, apakah unsayain teh dua kalecina atau anah teh buluna menyentuh itu batal atau tidak? Tidak, karena bukan farji. Nah, jadi detail. Jadi yang membatalkan tuh menyentuh zakar kalau laki-laki. Selain zakar tidak batal. Apa selain zakar? Unsayain, berarti dua kaleci, dua kelereng. Awil anah atau bulu. Karena bulu itu bukan zakar. Bulu itu nama lainnya anah. Lalu yang membatalkan menyentuh mana? Menyentuh zakar. Selain menyentuh zakar tidak batal. Ya. Nah, kemudian kalau perempuan itu farji itu mana? Lamun pas cingogo muka katanya. Ketika berdiri nempel. Nah, bagian itu yang disebut farji. Jadi kalau yang disentuh bukan bagian itu, bagian luarnya, itu berarti tidak batal. Karena dia tidak menyentuh farji. Jadi tidak otomatis menyentuh bagian itu semuanya batal, tergantung mana yang disentuh. Ya. Itu detailnya para fuqaha untuk mendefinisikan mana kubul, mana dubur, ya. Jadi yang membatalkan itu apa? Masuk kubul adami, menyentuh kemaluan manusia, au duburihi atau bokong. Maksud bokong ini bujur, bukan semua bagian bujur, tapi halqati duburi, bagian nu bolongna. Halqate kan lingkarannya. Jadi kalau menyentuh bagian nusok dipakai duduk, dua, itu tidak batal. Jadi jangan, alah barusan ngaragap ya, apakah batal? Tidak, kalau hanya ini. Ya. Kenapa? Karena yang dianggap batal itu masuk halqati duburi, menyentuh halqah, lubang, lingkaran duburihi yang ada dalam dubur. Ya. Jadi supaya tahu yang membatalkan itu bagian mana. Yang bagian tidak batal ya berarti tidak batal. Minhu, dari dianya sendiri, au min ghairi, atau punya orang lain. Ya. Itu batal. Nah, ini kan banyak min ghairi, tafsirannya banyak. Baik sesama laki-laki ataupun perempuan. Ya. Kalau perempuan ada kalanya yang otomatis batal disentuh, ya yang bukan mahram. Ada yang tidak batal disentuh di awal, yaitu mahram. Nyentuh ibu, nyentuh saudara kan tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Tetapi ketika menyentuh bagian tadi halqati duburi atau kubul adami, maka itu membatalkan. Ya. Nah, tetapi kapan membatalkan? Ini ada syaratnya juga ya. Apakah otomatis batal? Tidak ya. Pertama ketika disentuh bibatini rohah wa butunil asabi, dengan butunul rohah, bagian dalam telapak tangan, wal asabi, dan jari-jari. Jadi ketika disentuh dengan ini itu batal. Maka biasanya dobitnya para ulama ketika mau ditempelkan bertemu, nah bagian itu yang membatalkan. Yang tidak bertemu mana? Iya, kan tidak terantal. Nah, yang batal itu ketika menyentuh bagian yang ketika ditempelkan bertemu. Ya, itu yang membatalkan. Jadi menyentuh
zakar batal itu dengan ini, tapi tidak batal dengan ini, tidak batal dengan ini, ya, tidak batal dengan ini. Jadi itu ya. Bibatini rohah wa butunil asabe. Batini rohah mah cuman bagian dia, butunul asabe bagian dalam jari-jari. Dan itu pun kalaupun menyentuh dengan batinul roha au butunul asobe batal ketika tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang ya tentu. Ya, kalau ada penghalang misalnya pakai celana digaro bagian luarnya tentu. Batal itu ketika bersentuhan langsung. Ya. Ketika tidak bersentuhan langsung tidak batal. Ada penghalang itu tidak membatalkan wudu. Kabiron au sogiron, baik orang lain yang disentuhnya sudah dewasa ataupun masih kecil. Jadi menyentuh kemaluan anak kecil itu membatalkan wudu. Walau waladahu, walaupun anaknya, walau mayitan, walaupun jenazah mayit. Itu kasusnya kapan? Kalau memandikan jenazah. Nah, tapi aslinya memandikan jenazah itu harus ditutup pakai kain, ya, dan orang yang memandikannya pakai sarung tangan, itu afdol. Atau enggak sarung tangan, penting tidak langsung nempel bersentuhan, ya. Ada di sebagian tempat kadang pakai daun, jadi memandikan ditutup ku daun, atau pas dibelokkan katinggal ya oratna, maka harus ditutup, ya, pas memandikan ditutup. Jadi pas jenazah dibalikin kayak itu, balikan ke dia, ya, auratnya tetap tertutup. Ini kainnya agak lebar, ya, rada lebar, lamun sempit, pas dibulak-balik beresiko auratnya terlihat, ya. Dan tidak boleh bersentuhan langsung. Jangan mentang-mentang udah mayit nggak bakalan ngelawan. Bagusnya pakai sarung tangan atau kain apapun sehingga tidak langsung bersentuhan tangan, ya. Nah, di kita kadang dalam menutup jenazah mayit itu agak kurang diperhatikan. Jadi cuman kain sedikit aja, ya, atau anduk atau apa. Jadi pas dibolak-baliknya katingali. Nah, itu bagusnya agak lebar. Jadi pas dibalikan ke sana mau dimandiin bagian sini tetap tertutup karena lebar. Ya, itu mandikan jenazah. Nah, kalau misalnya tidak sengaja pas memandikan menyentuh bagian zakar, apakah wudunya batal? Batal. Ya. Karena apa? Masu kubuli adamiyin minhu wa min ghairihi. Ya. Baik kepunyaannya atau kepunyaan orang lain. Walau mayitan, walaupun punyaan orang lain itu mayit. Jadi intinya yang penting masu kubuli adami, ya. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Mau masih hidup, mati, sudah besar atau kecil, kepunyaan sendiri, kepunyaan orang lain, yang penting selama itu disebut masuku buli adami maka membatalkan wudu, ya. Tapi tadi kapan? Bibatini rohah. Ini syarat. Ketika disentuh dengan kedua telapak tangan, ya, dan tanpa penghalang. Kalau tidak dengan telapak tangannya tidak, ya. Tidak. Itu membatalkan yang ketiga, masuku buli adamiyin audub. Yang terakhir, wayan kudul wudu, dan batal wudu, iltiqa'u basyarotai rojulin wa mro'atin kabiroini ajnabiyaini bila ha'il. Iltiqa'u basyarotai, bertemunya dua kulit. Nah, ini ada jelas, ya, basyarotai kulit, berarti nanti selain kulit tidak. Bertemunya dua kulit, rojulin laki-laki wa mro'atin dan perempuan, kabiro ini dua-duanya sudah besar, ya. Sebentar, di sini kabiro ini al musyahatab an yakinan, ya. Kemudian ajnabiyah ini itu yang bukan mahram, itu disebut ajnabi. Bila hail, tanpa ada penghalang. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i masalah batal wudu paling agak ketat.
Tapi biasa dalam fikih, dalam hal tertentu paling ketat, dalam hal lain ringan. Ya. Dalam membatalkan wudhu mazhab Syafi'i termasuk paling ketat. Tapi dalam membasuh rambut paling ringan. Walau juz'an, ya, itu kan ringan. Tapi dalam membatalkan itu paling berat, paling ketat. Nah, apa yang membatalkan? Bersentuhnya dua kulit. Kalau bukan kulit tidak batal. Misalnya apa? Nyentuh rambut. Rambut kan bukan kulit. Atau menyentuh kuku. Kuku tidak disebut kulit. Maka dobitnya iltiqa'u basyaratai, bertemunya dua kulit. Kulit siapa? Rajulin wa imra'atin. Kalau rajulin wa rajulin tidak. Atau imra'atin wa imra'atin tidak. Tapi bersentuhnya dua kulit laki-laki dan perempuan kabiraini, yang sudah besar. Nah, maksud besar itu apa? Hadda balagho mustaha ghaliban, yang sudah sampai pada derajat mustaha itu apa ya? Disukai, disenangi. Jadi tidak mesti balik. Ya standarnya berapa ya kira-kira urufnya? Misalnya umur berapa ya? Umur 11 tahun. Ya, atau umur 8 tahun. Atau misalnya 9 tahun belum belum head, berarti belum balik. Ya, 9 tahun belum head berarti belum balik. Tetapi bongsor misalnya. Bongsor besar kemudian yu'addu mustahaan. Jadi apa mustaha itu? Kira-kira itu sudah mulai disenangi orang. Ah, itu batal. Nah, bibit. Itu membatalkan. Walaupun belum balik. Jadi kabiro ini menurut fuqaha bukan balik. Tetapi di dalam syarahnya al-mustaha tab'an. Yang mustaha itu apa? Ya, disukai, ya. Jadi memunculkan syahwat mustaha itu. Tetapi lidawi tibai salimah, berdasarkan pandangan orang yang normal standar. Karena bisa jadi ada yang tidak normal, misalnya pedofil misalnya. Anak kecil umur berapa? Misalnya 4 tahun, 5 tahun. Secara umum umur segitu orang tidak dia tidak memunculkan syahwat bagi orang melihat. Tapi bagi yang lighairi zawati salima, yang memiliki syahwat yang tidak normal, bisa jadi itu menimbulkan syahwat. Nah, yang membatalkan itu yang memunculkan syahwat, tapi bagi rata-rata orang, ya standar orang. Ya. Karena ada nanti orang yang mustasna atau kelainan, umur anak kecil aja suka misalnya. Anak 3 tahun 4 tahun kan bahaya. Nah, itu yang dimaksud kabiro ini. Jadi kabiro ini itu bukan besar badan, bukan besar umur, bukan balik, tetapi yablugu haddan mustaha ghaliban. Jadi sampai pada batas biasanya disukai orang. Perempuan mulai disukai. Ajnabiyah ini, dan yang membatalkan pun ketika bersentuhannya itu laki-laki perempuan yang ajnabiyah ini itu bukan mahram. Ya. Ada yang mahram, ada yang ghair mahram. Nah, kapan membatalkan? Ketika ghair mahram. Ghair mahram itu apa? Yang haram dinikahi. Ghair mahram yang halal dinikahi. Ya. Mahram itu yang tidak boleh dinikahi, yang haram dinikahi, ibu, nenek sampai ke atas, anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah, saudara perempuan ke pinggir, bibi, ya, itu semuanya adalah mahram, artinya haram dinikahi. Nah, perempuan yang haram dinikahi ketika bersentuhan tidak membatalkan, maka boleh salaman. Ya, kabibi salaman tenanawan dan tidak batal wudunya. Ya. Kemudian nini, ya, bersentuhan, salam, suntangan tidak batal. Ya. Nah, yang batal itu yang ajnabiyah ini, yang bukan mahram, itu yang boleh dinikahi. Contohnya anak bibi, kapiraka kapirai atau sepupu. Walaupun menikahi sepupu itu dalam mazhab Syafi'i sangat tidak dianjurkan, sangat makruh,
Tapi secara hukum fikih tetap dia ajnabi. Ya, tetapi makruh. Dalam bab nikah itu yukrahu karohatan syadidah. Ya. Makruh yang sangat berat menikahi sepupu. Sebaiknya setelah sepupu ke bawah. Nah, itu bagus. Sebagaimana Sayyidina Ali menikahi Fatimah. Fatimah ya. Itu kan di bawah sepupu. Ya, di bawah sepupu. Setelah sepupu di bawah. Nah, jadi itu ya, tidak semua bersentuhan laki-laki dengan perempuan itu membatalkan, tapi kapan membatalkan? Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, ketika yang bersentuhannya dua kulit. Ya, kalau kulit dengan selain kulit tidak. Kulit menyentuh rambut tidak, karena rambut bukan kulit. Kulit menyentuh gigi tidak, karena gigi bukan kulit. Kulit menyentuh kuku juga tidak, karena kuku bukan bagian dari kulit. Ya. Kemudian kabiro ini, di mana dua laki-laki dan perempuan tersebut ya sudah yablughu hadda syahwat, kemudian ajnabiyah ini dua-duanya bukan mahram, artinya yang boleh menikah, dan bila hail menyentuhnya tanpa penghalang. Kalau penghalang tidak ya. Megang bagian ini pakai baju ya tidak batal karena tidak menyentuh kulit. Ayah hail ada penghalang. Illa dufron, ini sudah ya. Ada kecuali illa dufron, kecuali kuku. Kuku dengan kuku, kuku dengan kulit. Karena syaratnya basyarotai, dua kulit. Au sya'ron, rambut ketemu rambut. Ini tidak bicara apakah haram atau tidak ya, tapi bicara batal atau tidak. Maka bicara batal tidak itu hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Hukum taklifi itu haram atau tidak. Haram atau halal itu hukum taklifi. Kalau batal tidak batal itu hukum wad'i. Jadi ketika tidak batal menyentuh perempuan itu tidak otomatis boleh. Ya. Sebagaimana sebaliknya. Ini hanya bicara tentang apakah batal atau tidak. Ya. Au sya'ron, atau menyentuh rambut, au sinnan, atau gigi, au juz'an munfasilan, atau bagian yang terpisah. Sebentar. Wa inil tasaqqa ba'da ini atof ke aujuz'an munfasil. Ini ada dua ya. Ya. Aujuz'an munfasilan, atau bagian anggota badan yang terpisah. Jadi ketika misalnya buntung ya, ada bagian tangan yang buntung, tangan perempuan yang bukan mahram, ketika nempel disentuh batal. Ketika misalnya buntung kemudian kita nyentuh yang buntung sisaan, apakah batal? Tidak, walau au juz'an munfasilan, kecuali zakar. Ada pengecualian, kecuali zakar. Tadi ada ya, zakar itu walaupun terpisah itu batal. Diumpamakan ada yang terpisah ya. Jadi ini agak, makanya fikih itu memang detail ya. Sekali lagi ya, juz'an munfasilan, bagian tubuh yang terpisah, misalnya bagian tubuh perempuan, lalu laki-laki menyentuh bagian itu, apakah batal? Tidak, walaupun ketika itu masih nyambung itu membatalkan ya. Misalnya ghair mahram, lalu tangannya, jarinya terputus, kita menyentuh tangan yang terputus, jari yang terputus, apakah batal atau tidak? Tidak, walau juz'an munfasilan. Tetapi ada pengecualian zakar. Zakar itu baik muntasil atau munfasil, ketika disentuh batal. Mutasil itu nyambung, munfasil terputus. Ini gimana gambaran yang terputus ya? Ini diumpamakan ya. Ketika terputus, nemu diragap, itu batal ya. Itu adanya dalam penjelasan syarah.
Nah, ini masuk sholat. Sebelum dilanjutkan ada yang disampaikan. Nah, Berkenaan dengan tadi yang wajib mandi, nah, kalau penyampaian ke anak kecil mengenai ini, ada ini nggak apa anjuran misalkan usia sekian boleh mengetahui atau memang sedari kecil harus sudah tahu gitu. yang mandi itu Yang mandi itu kan penyebabnya. ya kan, maka kan akan mendengar tentang junub dan sebagainya. Kalau Sementara, kalau mendengar mungkin nggak apa-apa ya, biar. Tapi kalau penjelasan lebih detail itu biasanya nggak perlu juga ya. Cuman ada 4 gitu, paling sebatas itu. Tapi kalau secara detail kan ya masih kecil, kemudian sulit juga dijelaskan. Tapi kadang kan kalau anak kecil kayak rukun iman, rukun Islam kan baru hafalan nungkul. Walaupun nggak paham hari kiamat terus qada dan qadar, itu pun mungkin baru dikenalkan saja, tapi secara detail nakumaha itu belum ya kalau anak kecil belum. Kecuali kalau yang sudah mendekati usia-usia ya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu kan 9 tahun kayak keluar mani kan sebentar lagi itu ya balik, atau perempuan menstruasi bentar lagi, itu harus sudah diberitahu. Jadi jangan sampai pas menstruasi nggak tahu kalau itu sudah balik, ya. Sudah ada kewajiban-kewajiban. soalnya di buku-buku sekolah itu cuma disebutkan saja jima gitu. Iya, iya. Kalau yang lainnya mah kan detail dijelaskan. Betul. Cuma selalu jadi pertanyaan anak-anak kayak jima itu apa sih? Gitu. Ya nanti tahu sendiri. Nanti kelas 6 atau kelas 5 SD. Ada lagi Itu tadi agak kurang ini kan. yang mana? Kan kalau najis di karpet, Iya. terus kita tutup pakai sajadah, Mhm. maka kan tetap sana. Mhm. Karena kering dan ya. Kering. Tapi kalau basah, Enggak, kalau ditutup sajadah itu bukan karena kering, karena tertutupku sajadah. tutup sajadah. Bukan Kalau karena merebes gitu tadi. ke atas nggak? Heeh. Oh, najis. Nah kalau kita misalkan Kalau itu basah berarti. darah di pakaian, Mhm. tapi kering gitu, Mhm. masuk sudah tidak najis kan? Eh, Kering. jadi darahnya berarti sebelum sholat sudah adanya. Ya. Nanti ada di dalam bab fikih itu ada menghilangkan najis itu ada halatu ta'asur, ada halatu ta'azur. Nah, jadi pertama memang najis wajib dihilangkan. Tapi ada kalanya sulit dihilangkan. Ya, itu disebutnya halatu ta'asur. Tapi bisa hilang dengan cara terus digosok gitu ya. Bisa hilang. Nah, ada yang halatu ta'adur, ketika sudah digosok kumaha masih menyisakan. Misalnya darah kadang hese kan ya gitu. Di kumaha hese. Nah, itu halatu ta'adur, enggak apa-apa. Ma'fu anhu akhirnya diampuni. Tapi harus ada usaha bukan? Harus. Kalau sudah sabun kumaha hese ya sudah beres. Berarti ma'fu anhu. Secara hukumiah mah sudah Silang. Itu istilahnya ma'fu anhu ya. Ma'fu anhu itu najis tapi udah sholat dalam keadaan gitu ya. Itu namanya halatu ta'azur. Ta'azur itu sudah uzur untuk dihilangkan, hese. Getih kan kadang hesenya, darah kadang hese. Kalau di ini kan madzhab Syafi'i, kalau air mani itu Ya. najis atau tidak? Suci. Maksudnya. Dalam yang kaidah yang enak itu dalam matan Abi Suja Takrib. Kullu ma'in kharaja minas sabila ini fahuwa najisun illal maniyah. Setiap cairan nu keluar dari 2 jalan itu najis illal maniyah, kecuali mani. Maka suci dalam mazhab Syafi'i. Artinya suci kalau misalnya kena sarung, tidak sengaja ke bawah sholat. Pas sholat ketinggal beres sholat aya mani, sah. Sebab teu najis. Tapi lamun tadi belum mandi teu sah sholatna. Teu sahna karena belum mandi. Bukan karena najis. Mandi. Masih ada? Ini sholatnya belum ke ini ya, 8:30.
Memang fikih mah dikebutkan ada, kalau dikebut agak ya bisa dikebut tapi sepintas-sepintas. Untuk ini hail tuh ada batasannya, misalkan yang harus tebal atau Itu enggak ada. Yang seperti kan ada yang kadang bahan nanti seperti jaring acuk deh. Tapi jadi kan kulitnya masih ada. oh lamun ada akhirnya ada sentuhan ya batal. Nah masalahnya kadang kita nyentuh atau enggaknya paling gitu. Nah itu diambil zone itu namanya kemungkinan besar kayak gini menyentuh ya itu. Jadi kembali ke masing-masing. Jadi dalam fikih itu kan zone ya. Yang diambil tuh zone-nya. Jadi zone itu apa? Itikad yang kuat tapi tidak sampai derajat yakin. Kalau zone-nya itu mah nggak nyentuh kulit. Ya sudah berarti tidak. Tapi lamun ayo mah nyentuh berarti batal. Kalau ragu-ragu, udah diambil hukum asal tidak batal. Nah, yang mahram itu apakah istri itu mahram atau bukan? Kalau mahram berarti nggak boleh dinikahi. Istri itu bukan mahram. Ya. Nah, nanti dalam bab fikih itu ada dalam bab nikah, mahram itu ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad itu selamanya, ada mahram mu'aqqad sementara. Ya, ada yang mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, mahram karena rodok susuan. Jadi ada mahramnya sama, ya. Mahram itu tidak boleh dinikahi, tapi penyebabnya bisa 3. Ada mahram karena nasab, bapak dan anak dengan ibu, ya. Ada karena musoharoh pernikahan, berarti kita dengan mertua perempuan. Dengan mertua perempuan itu mahram dan mahramnya mu'abbad, tapi penyebabnya bukan nasab karena pernikahan. Ada mahram karena rodok susuan, ya. Nah lalu mahram pun ada mu'abbad, ada mu'aqqad. Mu'abbad itu selamanya mahram, jadi tidak boleh dinikahi, ya. Kalau termasuk mertua perempuan, ya. Mertua perempuan kalau anak perempuan sudah didukhul itu dijima, ya. Bukan, walaupun tidak didukhul, kebalik, ya. Aqdul bint yuhrimul dukhulul yuhrimul bint. Itu kalau bab nikah ada pabulit. Oh, jadi akad dengan anaknya walaupun baru akad, qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril madkur halat, kan beres, maka mertuanya selamanya jadi mahram walaupun belum didukhul. Nah kalau ibunya enggak menikahi ibunya berarti janda, berarti punya anak perempuan, baru akad, apakah anaknya haram? Belum, sebelum didukhul. Kalau sudah didukhul baru mahram selamanya, ya. Kalau tadi mahram mu'aqqad, termasuk mahram mu'aqqad yang sementara itu adik perempuan istri atau kakak perempuan istri. Selama menikahi kakaknya, gak boleh menikahi adiknya. Tapi kalau ininya meninggal misalnya, ini udah nggak jadi mahram lagi, boleh dinikahi. Maka soal istilah turun ranjang. Ranjangnya 2 tingkat. Nah, kalau istri itu bukan mahram, ya. Makanya. Jadi ini berlaku pada istri. Makanya dalam mazhab Syafi'i agak sulit, ya. Agak ketat dalam bab itu. Tapi kalau konsekuen dengan mazhab Syafi'i ya sudah itu. Ada lagi kan? Ini cukup atau udah terus 8:30?
9. Ini sholatnya belum ya. Di mau yang penting selesai 12 atau Itu tadi mah. Iya we. santai, Bisa di agak nyantai. agak nyantai lah. Pas bab-bab ya nanya. Sholat mah rada lama dikit. Kan saya masih penasaran kita, tapi mungkin di luar toharoh Iya, ya, iya. terkait bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Mahram, Dengan yang bukan muhrim, umroh, kebiasaan. sami. Nah, dengan yang bukan mahram itu gimana tadi dalam mazhab Syafi'i? Iya. Misalkan kita dengan yang bukan mahram ketika acara keluarga, itu sebaiknya gimana sih dalam mazhab Syafi'i? Kalau hukum asal dalam mazhab Syafi'i memang setiap yang haram dilihat, haram disentuh, itu hukum asal. Itu hukum yang haram dilihat, haram disentuh. Bagian haram orang tua pun kan ada yang bagian haram dilihat. Itu pun nggak boleh disentuh. Ya. Laki-laki dan perempuan itu ada batasan aurat kecuali suami istri. Nah, dengan ibu kan ada batasan aurat, dengan saudara perempuan ada batasan aurat. Nah, walaupun tadi jadi gini, tadi itu kaidahnya apa? Setiap yang haram dilihat haram disentuh, tapi tidak setiap yang gimana? Setiap yang haram dilihat haram disentuh. Sebentar, kaidahnya saya lupa lagi. Nah itu nanti sebentar, itu kaidahnya lupa lagi. Kullu ma yahrumu nadru yahrumu massuhu, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kaidah kebalikannya gimana ya? Nah kemudian kapan pertama, kalau mahram itu sepakat boleh salaman, boleh sentuhan ya. Tapi tadi sentuhan yang tidak haram dilihat. Kan kalau bagian aurat dengan mahram itu baina surah wa rukbah. Nah, berarti bagian itu nggak boleh disentuh. Karena dilihat pun nggak boleh. Ya salaman mah nggak ada masalah, bukan aurat. Atau rambut, atau pipi, atau mana ya dengan ibu, atau kaki. Karena baina surah wa rukbah. Kemudian sekarang yang bukan mahram, hukum asalnya itu tidak boleh. Ya, hukum asal dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi ada beberapa pengecualian itu ketika guer mustahal waliban. Itu ada yang membolehkan dari kalangan Syafi'i. Guer mustahal waliban itu yang tidak biasanya untuk segitu itu tidak bersyahwat. Misalnya ini atau ibu-ibu. Untuk ukuran normal itu guer mustaha anhu misal. Guer mustaha itu apa? Ya anak muda dengan nenek kan secara normalnya kan jarang ya. Nah, kalau seperti itu ada yang mengatakan di kalangan Syafi'iyah boleh. Ya, yang guer mustaha anhu. Tapi memang agak sulitnya itu apa ya? Ini sama saya juga kadang sulit juga ketika sudah terbiasa di kalangan apa ya di rumah gitu ya. Itu kadang saya pun kalau daripada dia tersinggung dan kira-kira masih sudah sepuh gitunya, ya nggak ada masalah kalau saya. Dan itu banyak yang dicontohkan beberapa ulama. Nah makanya pentingnya sanad nazil itu apa ya? Yang paling bawah itu ada contoh-contoh dari sebagian ulama. Seperti ini, menghadiri pernikahan. Untuk konteks hari ini, kalau ngikuti kitab fikih itu nggak wajib. Karena apa? Ada dangdut ataunya. Tapi banyak beberapa ulama yang mencontohkan menghadiri, itu sanad nazil. Jadi ada yang mencontohkan di bawah. Ya. Kalau ngikuti ketat syarat mazhab Syafi'i itu sulit. Wajib. Hari ini kayaknya agak sulit wajib. Karena apa? Ya pasti ada perempuan yang nyanyi, ya macam-macam lah. Tapi ada sanad nazil itu ada ulama-ulama yang tetap menghadiri, ya
Makanya kadang ya kita ikut yang itu ya biasanya. Karena kalau ngikuti itu kita tidak akan menghadiri satupun pernikahan. Hese akhirnya. Berarti yang menjadi ini teh hasratnya bukan kan? Yang mana? Yang menjadi masalah tuhnya Iya. dari hasrat Syahwat, iya. dari syahwat itu. Syahwat. Semisal kan ada orang jual normal gitu. Iya. Jadi emang agak hasratnya ke nini-nini juga asam gitu kan. Berarti harus dihindari. Jangan juga. dihindari, dihindari. Itu harus dihindari. Ke anak kecil pun kalau kuat itu nggak boleh, ya. Bahaya. Hasrat ya, syahwat itu syahwat. Nah, yang masih bisa dihindari mungkin ketika ini menutup aurat. Nah, kadang lamun pas mudik kan kadang satu rumah berapa keluarga. Nah, dalam rumah itu ada yang mahram, ada yang luar mahram. Nah, di kita kadang tidak terlalu memperhatikan masalah menutup aurat. Dikiranya karena semuanya saudara, jadi dibuka. Padahal ada yang mahram, ada yang luar mahram. Nah, minimal menutup aurat kalau perempuan. Jadi di sini ada yang luar mahram. Misalnya suaminya siapa gitu ya. Nah, itu harusnya tetap ditutup ketika banyak yang luar mahram. Tapi hal itu masih barang langka ya, agak jarang. Tapi ya minimal kita melaksanakan itu ya. Itu masih mudah dilaksanakan. Mudah dipraktekkan. Di kita kan kadang yang di kampung-kampung carwek. Carwek. Di rumah kadang 4 keluarga nih mudik kan. Itu kan jelas ada mahram, ada guer mahram. Tapi kerudung dibuka pakai daster. Akhirnya kelihatan sampai sini kelihatan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Berarti itu terkait dalil yang bahasa yang bersentuhan yang bukan dengan mahramnya, maka tepatnya di neraka gitu. Berarti perlu dilihat juga asbabul wurudnya. Iya. Enggak, jadi ada satu hadis, ada satu dalil misalnya. Tapi itu tidak berdiri sendiri, harus diimbangi dengan dalil-dalil yang lain. Misalnya ada uruf, ada istihsan, ya ada banyak tinjauan hukum terkait satu masalah. Nah, memang kalau alat analisis kitanya sedikit, itu akan sangat saklek, ya. Tapi banyak sudut pandang itu biasanya lebih ada banyak jalan, ya. Ada banyak jalan. Soalnya pernah lihat juga kan, pernah dengar juga hadis, Nabi itu pernah bersentuhan, pegangan dengan gadis dan ketika tuh Baiat. tidak apa masalah. Ya, kalau itu saya Allah alam ya. Kalau yang tahu itu yang baiat ya dengan ibu-ibu, tapi itu pun tidak bersentuhan langsung. Itu maksudnya minta tolong atau gimana? Iya, kalau nggak salah sih ketika turun dari kuda minta tolong. Oh, kalau untuk lillah, makanya tadi kan haram itu dalam kondisi normal misalnya. Tapi dalam kondisi hajat atau darurat ya enggak. Darurat itu ya membolehkan yang tidak boleh. Misalnya apanya? Kondisi darurat harus menyentuh perempuan. Ya misalnya perempuannya dikelepnya, aduh bukan mahramnya. Kan jadi di luar normal, di luar akal sehat. Ad-darurat tubihul mahdur. Yang darurat itu menghalalkan apapun. Tapi ad-darurat tu qadaru bi qadariha. Jadi memang pas itu aja. Nanti setelah itu jangan diragap deh terus-terusan. Daruratnya ketika dikelelep udah di atas yang biasa deh. Cekap. Baik. Baru kita Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.